bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Jumpa lagi dengan saya Permatasari Harahap, tentunya hanya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, seperti biasa Go Healthy hadir untuk membahas segala masalah kesehatan. Tapi kami tidak hanya berhenti di membahas masalahnya saja, tapi juga akan berbagi solusi kepada Anda. Dan narasumber kami kali ini mau berbagi cerita tentang riwayat kesehatan selama ini ia alami. Di mana nanti kita bisa banyak belajar dari cerita beliau, dan beliau belum pernah menggunakan teknologi laser. Dan sebelum saya perkenalkan narasumber kami kali ini, bagaimana kalau kita saksikan dulu cuplikan video profilnya berikut ini. Ini dia. Paulus Richard Gurning. Kejadian di tahun 2018 lalu menjadi kisah tak terlupakan baginya. Kala itu Paul dihadapkan oleh kenyataan bahwa ia terserang stroke. Terdapat 5 titik penyumbatan di pembuluh darah otak Paul. Penyebabnya tidak lain adalah kolesterol tinggi serta tensi yang tidak terkendali. Paul mengaku hipertensi dan kolesterol tinggi yang dideritanya ini karena pola makan yang sembarangan. Dalam sehari, ia bisa menghabiskan 8 bungkus kopi sendirian. Ditambah lagi ia adalah perokok aktif. Stroke membuat tubuh Paul sulit digerakkan. Untuk bicara pun sangat sulit baginya. Dan parahnya lagi, Paul juga sempat kehilangan ingatannya. Paul pun diistirahatkan dari pekerjaannya. Hal ini semata-mata agar ia fokus dengan pemulihannya. 2 tahun kemudian, ia bisa bergerak dan bicara lagi seperti dulu. Sampai saat ini, Paul masih rutin terapi. Ia juga menjaga pola makannya dengan yang lebih sehat, agar tidak terserang stroke berulang. Yaitu dia adalah video profil narasumber kami kali ini, yaitu Bapak Paulus Richard Gurning. Tapi sebelum saya sapa beliau, bagaimana kalau saya perkenalkan 2 praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini. Ada Mas Boyke Dian Nugraha. Halo Mas Boyke. Halo Mbak Ai, halo pemirsa, halo Pak Paulus. Sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia, tentu saja kita harus sehat dan juga bahagia ya Mas Boy ya. Iya. Dan di sampingnya ada Mas Nurman. Halo Mas Nurman. Halo Mbak Ai, sehat? Halo Pak Paulus, Halo. apa kabar? Baik, Sehat hari ini? sehat. Oke, dan di sampingnya ada yang cantik, istri tercinta dari Bapak Paulus, ada Ibu Ana. Ya. Hai Bu Ana, Hai, gimana Mbak. kabarnya hari ini? Kabar baik. Kabar baik. Luar biasa. Oke, baiklah. Tadi kita sama-sama sudah menyaksikan video profil dari Bapak Paulus Richard Gurning. Sempat terkena stroke. Itu akibat kolesterol yang tinggi, lalu juga ada tensi yang tinggi juga di situ, dan ada triglycerid yang tinggi. Tinggi, ya. Ini kejadiannya gimana pada saat itu 2018? Di rumah atau sedang bekerja? Di rumah. Di rumah. Boleh ceritain nggak Pak? Ini buat gambaran kita semua gitu ya. Saat jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi. Iya, jam 6 pagi. Aku dibangunin mau apel. Oke. Nah, terus saat mau bangun tuh nggak bisa, lemes. Hari Sabtunya dia itu mau apel pagi. Saya bangunin tur, dia itu udah kan biasa saya siapin sarapan pagi, baju, keperluannya disiapin tuh. Pas dibangunin, biasa dibangunin, dia itu udah Keloyangan. nggak ada keseimbangan. Terus mungkin tujuan dia mau ke kamar mandi. Mau bangun gitu ya. Iya. Mau bangun. Jadi kayak Udah. terus Iya. saya pegangin, ditidurin lagi. Terus sempat berpikir, ini kenapa Ya, ya? ada bayangan apa itu? Waktu itu gambarannya Bapak kenapa? Apakah cuma lemes aja? Lemes aja karena kurang tidur. Oke. Langsung hari itu Langsung juga. bawa rumah sakit hari itu juga. Hari Seninnya baru ada dokter saraf. Oke. Dokter Hasil labnya apa pada saat hasil labnya yang Masuk tinggi itu. kolesterol, sampai di gliserinnya angka tinggi. 388? Iya. Wow. Iya. Tensi? Tensi 120/80. Oke, jadi tensi pada saat itu masih oke ya, masih masih oke. normal ya, tapi Iya. kolesterolnya 388. Iya. Selain itu ada yang tinggi lagi, triglyceridnya juga tinggi. Iya. Berapa? 388, hampir 400 kurang 2 aja. Wow. Dokter menyimpulkan diagnosanya itu stroke sebelah kanan. Oke. Terjadi penyumbatan 5 titik di Ada sebelah kiri. penyumbatan 5 titik? Iya, penyumbatan 1, 2, 3, 4, 5. Kelemahannya masih ada di sebelah mana? Boleh berjalan sedikit? Boleh. Kelemahannya di kaki. Sama tangan, untuk angkat tangannya masih ngancing. Nggak bisa Oke, sampai oke. tinggi ya. Oke. Ini kan udah kayak gini. Dulu lebih parah. Dulu nggak bisa Nggak bisa bangun. ngapa-ngapain. Jadi dulu itu jauh lebih parah dari ini, Bu Ana. Separuh itu benar-benar lemes. Benar-benar Mas. Jadi nggak bisa aktivitas seperti biasa. Nggak bisa. Jadi juga tidak bisa bekerja. Iya, Jadi di rumah berapa lama Bapak mengalami kelumpuhan dan butuh bantuan Ibu tidak bisa mandiri berapa lama?
kurang lebih 2 tahun. Ibu semua yang bantu. Ganti baju, ganti celana. Semua ibu. Semua. Jadi pemirsa, janganlah sampai stroke. Kita menghadirkan Pak Paul ke sini. Ini justru kita ingin pemirsa ini loh, Ngingetin saksi loh. loh, Nah. ini loh Iya. orang yang kena stroke di usia muda loh. Iya. Nah, ngomong-ngomong usia sekarang Bapak 39 tahun, berarti pada saat terkena stroke pada usia 35. Coba, Itu usia 35 produktif. tahun. Iya, Masih produktif. Masih produktif, masih muda sekali. Tadi kita sama-sama mendengar gitu ya, sempat ada masanya hilang ingatan. Benar? Iya. Iya. Berapa lama Bapak Seperti hilang apa Bu ingatan? hilang ingatannya? Hilang ingatannya itu benar-benar dia lupa. Jadi begini Mas, Paul sudah menikah sudah. Istrinya Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau datang Mbak Ana ke Bapak itu Jadi dianggapnya siapa? Siapa? Perawat? Ya Orang perawat. asing? Perawat. iya, soalnya pas disuapin makan, makasih ya Mbak kantin gitu. Seperti itu. Aduh. Berarti ya pemirsa, berarti ya ini pelajaran juga bagi pemirsa di rumah bahwa kalau yang namanya stroke itu bukan cuma anggota gerak saja Iya. yang bermasalah, Ingatan. tapi ingatan, memori, daya nalar itu juga ikut bermasalah. Iya. Kita sebutnya sebagai demensia vaskular karena ada permasalahan dari pembuluh darahnya. Perasaan Mbak Ana sendiri selama merawat itu gimana? Iya, Perasaannya perasaannya gimana sih? Sedih apa gimana? Bukan Karena sedih dia kan lagi kepala Mas Boy, keluarga. bukan sedih lagi, campur aduk. Cuman saya tetap, saya punya Tuhan. Saya hanya bisa minta tolong, mengadu sama Tuhan. Kalau memang saya punya keluarga yang banyak, keluarga besar. Saya tetap sama Tuhan. Iya. Tuhan, saya yakin suami saya sembuh. Iya. Dengan saya bawa tiap hari terapi-terapi, saya bonceng. Saya yakin puji Tuhan dengan keadaan sekarang saya bersyukur sekali. Jadi, semangat yang luar biasa. Ini juga mesti pelajaran buat pemirsa. Kalau kita sampai ada keluarga yang menderita, satu pegangan Tuhan, doa, dan juga usaha. Usaha dari mau DS mau apa saya lakukan demi suami. Jadi disitulah sebenarnya peran seorang istri ya ketika seorang itu terkena musibah. Jangan justru ditinggal, jangan justru diceraikan. Justru di saat-saat ujian dari Tuhan seperti inilah ya harus saling membantu ya kan. benar. Ini pemirsa di rumah, masalahnya itu bukan ada di anggota geraknya, tapi masalahnya ada di bagian otaknya. Kenapa? Karena di sana di bagian otak kita itu terdapat yang namanya pembuluh darah. Bahkan ada pembuluh darah terkecil yang bisa cuma dilewati oleh 1 sel darah merah. Di sini ada 4 pembuluh darah ya. Nah, keempat pembuluh darah ini mempunyai perbedaan. Bisa dilihat di pembuluh darah yang pertama, ini lubang tempat mengalirnya darah masih bagus. Kemudian ada dinding pembuluh darahnya juga tidak ada penumpukan lemak di dalamnya. Tapi yang terjadi kalau misalkan ada lemak darah yang tinggi, misalkan trigliserid, kolesterol, atau LDL yang tinggi, makin lama dia akan dibawa oleh darah dan akan menumpuk di dinding pembuluh darah. Kita biarkan apa yang terjadi. Si lemak itu nanti makin lama dia akan makin menumpuk. Progresivitasnya atau jalannya penumpukan lemak ini bukan cuma setahun 2 tahun. Kalau kita biarkan, tempat mengalirnya aliran darah itu akan cuma sebesar ini. Makin sempit ya. Makin sempit. Ini yang bikin tensi itu tinggi ya Mas Boyke ya kalau misalkan lubangnya Dan yang sempit ya. justru ini kenapa lemaknya begitu karena pola makannya pastinya betul. dengan cirinya tadi kolesterolnya sampai 388. Kemudian tadi juga trigliseridnya tinggi. Pasti pola makannya. Kita harus Nanti kita akan gali kita ya gali secara ya. detail apa kira-kira yang menyebabkan Pak Paulus ini bisa terkena sampai- stroke. iya. Terus kolesterolnya tinggi sampai 388, trigliserid hampir mencapai angka 400. Dan nanti saya juga mau tanya sama Ibu dan Bapak secara detail perkembangan apa saja yang sudah dialami dan dilalui oleh Bapak pasca terkena serangan stroke ya. Tapi setelah itu ini jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Yuk pemirsa, kita akan banyak belajar dari kisah narasumber kami kali ini yaitu Bapak Paulus Richard Kuning dan juga Ibu Ana. Bapak Paulus ini punya masalah kesehatan yaitu kolesterol yang sangat tinggi mencapai angka 388 dan juga trigliserid yang hampir mencapai angka 400. Mengakibatkan ada 5 titik penyumbatan di bagian otak sebelah kiri dan mengalami stroke di kelemahan di sisi bagian kanan. Benar ya Ibu ya? Apa saja yang dilakukan Bu supaya Bapak bisa pulih seperti ini? Terapi, pola makan dijaga, terlebih tidur ya, istirahat. Sebelumnya pola makan Bapak seperti apa? Nggak teratur karena di lapangan ya, sedapatnya aja. Sedapatnya aja? Sedapatnya mau itu makanan apa, sedapatnya di lapangan. Fast food.
yang junk food itu yang Junk food, ya, itu fast food yang- juga suka. Iya, kopi. Kalau Kopi. air putih nggak pernah, jarang. Dan Bapak dulu sering nggak melakukan medical check up? Tahu nggak keadaan enggak pernah. kesehatan sebenarnya? Enggak Nggak pernah. sama sekali. Enggak pernah. Jadi begitu kena stroke itu baru tahu Baru. kalau ada kolesterol yang tinggi, trigliserid Iya. tinggi. Jadi sebelumnya nggak pernah Nggak tahu. pernah. Tapi sekarang Kalau sekarang rutin 3 bulan per 3 sekali, bulan ya. ataupun belum dapat dari kantor, kita tetap ke rumah sakit. Berarti kalau yang sekarang ini tinggal dilanjutkan nih Pak Paul ya, tapi mungkin butuh nih beberapa hal lagi nih. Misalkan ya obat-obatannya tetap dikonsumsi, kemudian olahraganya coba ditingkatkan lagi. Karena kan ini sudah meningkat, berarti sudah bisa melakukan olahraga yang cukup menguras tenaga. Artinya Iya. sudah bisa misalkan angkat beban. Kemudian perhatikan lagi nih pola makannya, kurangi makanan berlemak dan bersantan. Kemudian bisa tambahkan teknologi, yaitu teknologi laser Mas Boyke ya. Iya, semakin bertambah usia kita, darah itu semakin kental. Itu udah faktor alami ya. Wanita memasuki usia menopause, pria memasuki usia andropause, kemudian kekakuan pembuluh darah karena mungkin merokok, ya polusi udara, itu udah pasti terjadi. Tapi dengan kita menguranginya dengan apa? Pola hidup sehat dan check up untuk tahu. Kemudian teknologi laser. Teknologi laser itu khusus untuk darah dan pembuluh darah. Karena apa? Ketika teknologi laser itu dinyalakan ya, dia akan mencegah penempelan atau yang disebut dengan agregasi trombosit, dan yang menempel dia akan diuraikan sehingga aliran darah tetap lancar ke seluruh organ-organ vital. Yang kedua, dia juga bekerja pada pembuluh darah dengan mengaktifkan apa? Nitric oxide. Tadi dijelaskan, nitric oxide-nya mulai berkurang pada kasus pengentalan darah. Dia akan nitric oxide itu berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah, membuat elastisitas pembuluh darah bertambah. Sehingga dengan demikian apa? Dengan demikian aliran darah lancar dan juga kalau tekanan darah akan turun. Dan yang penting lagi nih ya Pak Paul dan pemirsa di rumah, bahwa teknologi laser ini juga ikut membantu untuk menguraikan yang namanya lemak darah seperti kolesterol, trigliserid. Ini diuraikan dan dijadikan energi untuk tubuh kita. Sehingga kalau kita menggunakan teknologi laser nih, biasanya tubuh kita jadi lebih berenergi. Dan yang penting sekali untuk orang-orang yang memang sudah terserang stroke adalah mencegah terjadinya kekentalan darah berulang. Karena yang tadinya lemak darah nih diubah menjadi energi sehingga dicegah untuk terjadi penumpukan di pembuluh darah kita. Jadi sekarang sudah saatnya Pak Paul memanfaatkan teknologi laser ya Mas Boy ya. Jadi dengan harapan ketika Bapak menggunakan teknologi laser, juga Bapak jauh lebih sehat dari sekarang. Pemulihan juga jauh lebih cepat. Pengen normal lagi? Pengen. Pasti pengen. Masih muda ya Pak ya? Masih muda. Dan ini kita juga punya video tayangan cerita masyarakat yang punya keluhan yang sama seperti Bapak. Mereka stroke tapi sekarang kesehatannya terbantu jauh lebih meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Dan bagi Anda yang sudah nggak sabar, ingin memiliki yang juga menggunakan teknologi laser, gimana sih caranya? Yuk simak perbincangan berikut ini. Ini dia. Hipertensi saya itu mencapai 185 per 110. Nah itu karena itulah saya kena stroke itu. Saya alhamdulillah bisa berjalan dan berlari pun alhamdulillah saya mulai belajar bisa. Untuk hipertensinya menjadi normal, saya merasa lebih bugar lagi badan itu. Nah, pemirsa, itu tadi cerita dari masyarakat yang sudah menggunakan teknologi laser. Karena memang kadang pekerjaan itu menuntut kita untuk jadi pribadi yang kuat, aktif, penuh dengan ide, tapi suka lupa untuk istirahat, lupa investasi kesehatan untuk diri sendiri. Betul, kita harus bijaksana loh dalam menjaga kesehatan kita. Karena kita belajar kan dari kisahnya Pak Paul, bagaimana pentingnya kita untuk beristirahat yang cukup dan menjaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau saya nggak mungkin lupa, aku laser. Nah, itu adalah pilihan yang tepat. Karena pemirsa, aku laser ini kita menggunakan karena 3 sinar terapi. Nah, yang pertama ini adalah laser merah nih. Dia manfaatnya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Makanya bisa membantu menurunkan yang namanya gula, kolesterol yang tinggi. Yang biru untuk membantu menurunkan hipertensi. Nah, yang kuning ini nih, ini bisa membantu untuk meningkatkan kualitas tidur kita,
tidur kita jadi lebih lelap. Lebih sehat, lebih produktif pastinya. Yes. Yang paling menyenangkan adalah fiturnya yang mudah digunakan, Mas Panji. Benar banget. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan dan kita sudah mendesain sedemikian rupa dengan teknologi yang canggih supaya Anda dengan mudah tinggal menekan tombol-tombolnya saja. Buku panduannya juga sudah ada, bahkan video cara penggunaannya sudah ada supaya kita dari usia muda sampai lansia bisa menggunakan Aku Laser. Nah, untuk Anda yang ingin mendapatkan produk ini, silahkan lihat di layar kaca Anda untuk nomor teleponnya. Karena sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone, hubungi nomor teleponnya, WhatsApp kami sekarang juga. Dan nanti tim kami akan dengan senang hati membantu Anda untuk memiliki Aku Laser persembahan dari Gogo Mall. Pemirsa, jantung adalah organ yang berperanan sangat penting dalam tubuh kita. Salah satu fungsi utamanya adalah memompa darah. Tiap menit, jantung kita bisa memompa 5 liter darah. Karena itu, kesehatan jantung sangat penting untuk kehidupan kita secara umum. Salah satu pembunuh nomor 1 di dunia saat ini adalah penyumbatan pembuluh darah pada jantung. Nah, untuk membantu mencegahnya, maka kita harus memperhatikan kesehatan pembuluh darah pada jantung, yaitu dengan 1, mengkonsumsi makanan yang Tuhan Yang Maha Kuasa telah berikan pada kita, yaitu misalnya semangka untuk membantu membuka pembuluh darah, pisang untuk membantu kekuatan dan kontraksi dari pembuluh darah dan otot jantungnya. Kemudian kita juga harus mau menghindari makanan yang berisiko membuat masalah pada pembuluh darah, khususnya gula dan atau makanan yang mengandung gula. Setelah itu kita bisa tambahkan penggunaan teknologi laser untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah sehingga sirkulasi darah, aliran darah menuju jantung dan dari jantung akan menjadi sehat. Pakai teknologi lasernya untuk membantu kesehatan Anda sekarang juga. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kami dengan narasumber kami kali ini. Ada Bapak Paulus Richard Gurning, usianya 39 tahun, dan juga Ibu Ana, istrinya. Dan Bapak Paulus ini sempat mengalami serangan stroke di tahun 2018 pada saat usia masih muda sekali, 35 tahun. Diakibatkan karena kolesterol yang tinggi di angka 388 dan juga trigliserid yang hampir mencapai angka 400. Dan semangat pulih dari Bapak Paulus ini tinggi sekali. Kita akan bantu Bapak dengan teknologi laser dan juga teknologi NMES. Ada hadiah dari Go Healthy, yaitu teknologi laser. Ibu sama Bapak bisa gunakan berdua, ya. Teknologi laser ini mana tahu ada ini perkembangannya. Oke. Iya. Semoga dengan teknologi lasernya ini membuat suami saya semakin sehat dan kembali pulih normal seperti biasa. Amin. Didoain. Ketika kita menggunakan teknologi laser, itu ada 3 sinar. Ya, yang pertama sinar yang merah. Sinar yang merah itu untuk membantu darah, mengatasi kekentalan darah. Gimana? Ya itu tadi, ya dia mencegah penempelan keping-keping darah, dia juga menguraikan darah-darah yang menggumpal, keping darah yang menggumpal, dan dia juga mengubah, ini yang terjadi ya, kolesterol, kemudian juga gula darah menjadi energi, sehingga energinya bertambah, kadar gula, kadar kolesterol menurun. Itu yang merah. Sinarnya ada 3. Yang kedua yang biru khusus untuk pembuluh darah. Dia akan membuat pembuluh darahnya menjadi lebih elastis. Elastis itu artinya apa? Mudah melebar. Aliran darah menjadi lancar. Kalaupun ada tekanan darah tinggi, dia akan menurun. Nah, yang penting adalah sinar kuning ini. Sinar kuning ini dia bisa membuat hormon namanya hormon melatonin ya diaktifkan kembali sehingga tidurnya akan nyenyak dan dalam. Ketika bangun itu akan segar. Ini khusus untuk orang-orang insomnia ini terbantu banget ya. Kemudian sinar kuning ini juga mengaktifkan hormon yang namanya endorfin. Itu namanya hormon kebahagiaan sehingga disebut dengan happy light ya. Nah, tidur nyenyak, hati bahagia, nanti kita bisa tampil lebih sehat, lebih jarang kita sakit, lebih fresh, lebih awet muda. Teknologi laser itu kan sudah berkembang ya Mas Boyke ya. Ada juga sekarang itu yang dia bisa langsung dimasukin ke dalam rongga hidung kita atau kita sebutnya sebagai intranasal. Yang namanya hidung kita terdapat pembuluh darah kecil di bagian sini. Jadi intranasal ini dia bisa membantu untuk melancarkan aliran darah ke area otak secara langsung. Ya, karena apa? Bisa lihat di sini, ini pembuluh darahnya banyak sekali, kecil-kecil, menghantarkan yang namanya nutrisi, oksigen ke area otak kita. Sehingga nanti yang namanya stroke berulang itu
diharapkan untuk bisa dicegah. Terlebih sekarang kan sudah ada teknologi NMES nih Mas Boyke. Itu untuk otot sama syaraf ya. Iya, Seperti apa tuh? Ya, jadi teknologi NMES nih yang terbaru nih untuk mendampingi yang namanya teknologi laser, ini dia akan memberikan impuls listrik ke bagian otot-otot kita untuk membantu agar otot-otot itu tetap berkontraksi. Terlebih lagi nih, teknologi NMES ini juga akan memberikan sinyal impuls kepada otak kita nih yang tadinya sudah tidak bisa bekerja, ini memberikan sinyal lagi agar dia bisa menggerakkan yang namanya otot-otot kita itu secara aktif kembali. Jadi otaknya terbantu, ototnya juga ikut terbantu. Jadi jangan lupa untuk yang namanya gunakan nih, lasernya sudah ada, tinggal gunakan dan sinergikan dengan teknologi NMES Pak Paul. Terima kasih Ibu Ana, terima kasih Pak Paulus sudah hadir di Go Healthy, sudah berbagi cerita sama kami di sini. Terima kasih, sehat terus ya, semangat, dan terima kasih Mas Boyke. Sama-sama Mbak. Terima kasih Mas Surma. Semoga perbincangan kami kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Pemirsa, saya ingatkan bagi Anda yang saat ini sudah tahu ada keluhan kesehatan seperti hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, yuk kita atasi masalahnya sekarang juga dan cegah komplikasinya. Jangan sampai Anda terkena stroke, serangan jantung, dan juga gagal ginjal. Lalu gimana caranya agar kita terhindar dari segala komplikasinya? Yuk terapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Lalu bagaimana cara mendapatkan teknologi laser? Yuk simak perbincangan berikut ini. Ini dia. Pak Paul dipakai yang rutin ya, aku lasernya. Tapi yang pasti ini supaya nanti kita bisa undang lagi lebih seger, lebih sehat. Tensinya juga semakin terkendali. Betul, dan jangan lupa nih NMES-nya juga dipakai ya Pak Paul ya. Supaya apa, bisa membantu menstimulasi ototnya sehingga bisa membantu proses pemulihan stroke. Tapi yang sehat juga bisa nih pakai NMES-nya untuk membantu melatih otot kita. Karena pakainya kan juga mudah. Tinggal pakai, tinggal kita tekan tombolnya dan kita rasakan manfaatnya. Wah, dan yang pasti juga power dari NMES ini disesuaikan dengan kenyamanan dan kemampuan kita masing-masing Mas Panji. Jadi kan sesuai dengan apa yang kita harapkan, terapi kita manfaatnya maksimal tapi tetap nyaman pakainya. Nah, itulah kenapa kita penting sekali untuk memilih Aku Laser dari Gogomol nih. Karena ini adalah alat kesehatan yang sudah terdaftar resmi di pemerintah. Dan yang kedua, kita juga ada garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun loh. Wah, jadi makanya pastikan bahwa alat yang Anda gunakan adalah laser dari low level laser terapi, tentu saja Aku Laser dari Gogomol. Yes pemirsa, dan jangan lupa ya ketika Anda memilih Aku Laser ataupun dokter laser dari Gogomol, lihat nih logonya harus sama persis seperti ini ya pemirsa ya. S-nya itu hanya 1 dan pastikan Anda memilikinya itu dari Gogomol. Supaya alat kesehatan ini bermanfaat buat Anda dan juga keluarga. Jangan sampai beli barang yang nggak jelas, nanti manfaatnya juga lebih nggak jelas lagi. Apalagi ini kan dipakai untuk satu keluarga. Satu keluarga harus betul-betul memanfaatkannya, sehat bersama, bahagia bersama. Nah, memang ini adalah tujuan kami dari Gogomol menghadirkan Aku Laser dan juga dokter laser kepada Anda. Supaya bisa dipakai bersama-sama. Satu alat, tapi manfaatnya untuk satu keluarga. Nah pemirsa, apakah Anda ingin mendapatkan produk ini di rumah? Langsung saja telepon nomor yang ada di layar kaca Anda. Karena Anda sudah tahu nih apa saja manfaat dari teknologi laser. Dan Anda juga tahu bahwa kalau misalnya mau memilih alat kesehatan yang tepat, pilihlah Aku Laser atau dokter laser dari Gogomol. Ayo handphonenya diambil, hubungi nomor ini, WhatsApp kami sekarang juga. Dan nanti tim kami akan dengan sepenuh hati membantu Anda dan keluarga untuk bisa merasakan manfaat dari Aku Laser persembahan Gogomol.